mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya mulai materi kita pada pagi hari ini, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sama-sama belajar di pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cynthia Nishata, mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Masyarakat. Nah, mungkin nggak enak dong kalau misalnya saya aja yang perkenalan diri. Mungkin dari ibu sekalian boleh perkenalkan namanya. Mulai dari ibu ini mungkin. Kenalkan, nama saya Ibu Rani, umur saya 30 tahun. Bu, perkenalkan saya Bu Aisyah, saya usianya 34 tahun. Perkenalkan, saya Bu Dia, usianya 27 tahun. Perkenalkan nama saya Syaira, usia saya masih 35 tahun. Oh, masih 35 ya Bu, masih muda. Ibu nama Saya Ibu Dewi, 38 tahun. Bu, Saya Ibu Sonia, umurnya 26. Sesuai dengan judul latihan kita pada pagi hari ini itu instruktur senam lansia. Jadi mungkin kita membahas beberapa materi seperti apa sih itu senam lansia, apa aja manfaat serta tujuan dari senam lansia. Dan mungkin nanti di akhir pertemuan saya akan memberikan sedikit contoh teknik dasar atau gerakan dasar dari senam lansia yang mungkin bisa kita praktekkan di rumah secara mandiri. Nah, jadi apa itu senam lansia? Senam lansia itu adalah serangkaian aktivitas fisik yang dirancang khusus untuk menjaga kebugaran dan kesehatan fisik dari orang lanjut usia. Gerakan-gerakan dalam senam lansia ini biasanya ringan dan sederhana, namun tetap efektif untuk meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan serta fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu juga senam lansia ini bisa mengontrol tekanan darah dari orang-orang yang berusia. Sebenarnya teknik-teknik yang ada di senam lansia ini tidak hanya bisa digunakan oleh para lansia yang mungkin sudah punya penyakit, tulangnya sudah tidak kuat, tapi kita yang usia-usia seperti sekarang ini yang masih 25 sampai 35 tahun ini mungkin bisa mempraktekkan senam lansia ini ke diri kita sendiri sebagai bentuk pencegahan dan menjaga kesehatan kita di masa yang akan datang nanti. Selain itu juga pasti mungkin ada ibu-ibu yang masih mempunyai orang tua di rumah atau mungkin neneknya masih ada di rumah, mungkin bisa mempraktekkan beberapa gerakan simpel dari senam lansia itu. Nah, yang kedua itu ada tujuan dari senam lansia. Jadi senam lansia ini bertujuan untuk membantu lansia untuk tetap aktif, mengurangi risiko cedera otot seperti jatuh, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, itu kan tadi yang saya jelaskan itu merupakan tujuan-tujuan fisik ya, manfaat-manfaat fisiknya. Nah, selain manfaat fisik, senam lansia ini juga memberikan manfaat yang secara mental, emosional. Karena kan lansia ini cenderung kesepian. Lansia ini cenderung merasa kesepian karena mungkin di rumah beliau sendirian, anak-anaknya bekerja, cucu-cucunya sekolah, jadi tidak ada kawan bercerita, tidak ada kawan untuk berbagi keluh kesah lagi. Nah, dengan menghadiri senam lansia ini mungkin bisa memberikan mereka ruang sosial untuk misalnya mereka bisa bergaul dengan teman sebaya, mereka bercerita dengan teman-teman sebaya seumuran mereka, atau kita nih sebagai calon-calon instruktur senam lansia bisa berbagi cerita, kita mendengarkan cerita dari beliau, kita belajar banyak dari beliau juga. Nah, itu juga bisa hal ini juga bisa mengurangi tingkat stres dari si lansia itu. Nah, senam lansia ini juga memberikan beberapa manfaat. Tadi kan tujuan yang saya jelaskan. Sekarang manfaat dari senam lansia. Yang pertama itu ada meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Senam membantu lansia menjaga keseimbangan dan koordinasi sehingga mengurangi risiko jatuh dan cedera. Yang kedua, memperkuat otot dan tulang. Nah, yang kita tahu semakin bertambahnya usia
usia kita nih pasti kekuatan otot kita berkurang, terjadi keroposan otot nih, apa namanya ya, osteoporosis yang kita alami di masa yang akan datang. Nah, dengan senam lansia ini bisa mengurangi resiko tersebut karena banyak aktivitas kan, jadi ototnya semakin kuat gitu. Dan juga mencegah kondisi ya seperti tadi, mencegah kondisi osteoporosis dan pelemahan otot. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas. Latihan peregangan dalam senam membantu menjaga fleksibilitas sendi karena di umur yang mungkin jangankan lansia 40 ke atas saja kadang kita kan udah sakit pinggang, udah lutut kita udah sakit-sakit, dari berdiri ke tegak udah perlu effort gitu kan. Nah, dengan senam ini bisa membantu fleksibilitas sendi, membuat lebih mudah bergerak dan membantu aktivitas sehari-hari. Nah, yang keempat itu menjaga kesehatan jantung. Aktivitas fisik yang teratur seperti senam lansia membantu meningkatkan sirkulasi darah, menjaga kesehatan jantung dan mengontrol tekanan darah. Hal ini bisa mencegah terjadinya stroke, penyakit jantung, dan meningkatkan kualitas paru-paru. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Berpartisipasi dalam senam ini dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, lansia cenderung merasa kesepian kan. Beliau tidak ada teman, beliau sendirian di rumah, kegiatannya cuma paling duduk, berdiri, tidur, duduk, berdiri, tidur gitu kan. Jadi dengan senam lansia ini bisa mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Interaksi sosial dalam kegiatan ini juga dapat meningkatkan rasa kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, mungkin manfaat yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas tidur. Nah, karena kurangnya aktivitas fisik dari lansia, beliau hanya duduk tidur, jadi badannya itu tidak bergerak, jadi tidak capek ya gitu. Kadang kalau kita aja kan kalau nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba tidur itu kan susah ya tidurnya ya. Nah, jadi inilah dengan adanya senam lansia ini menambah aktivitas fisik, jadi dapat meningkatkan membantu lansia tidur lebih nyenyak dan mengurangi masalah tidur seperti insomnia. Nah, mungkin itu saja sih materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin saya akan memberikan contoh beberapa gerakan senam lansia. Itu ada dari bagian kepala nih, bagian leher, ada pegangan pada bagian leher. Itu bisa lehernya, kepalanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu bisa dilakukan 2 kali 8. Nah, yang kedua itu ada peregangan sendi dan pergelangan tangan. Itu bisa di pergelangan tangan, mengurangi risiko cedera pergelangan tangan. Bisa menggenggam tangannya ke atas dan ke bawah, telapak tangannya. Dan ini bisa juga dilakukan 2 kali 8 sesuai dengan kekuatan dari si lansia tersebut. Yang ketiga itu ada peregangan sendi dan bahu, sendi sikut dan bahu. Itu tangannya dimajuin atau tangannya ke atas, itu mengurangi cedera dari sendi sikut dan bahu. Nah, yang keempat itu ada peregangan sendi pergelangan kaki. Pergerakannya mungkin bisa diputar atau mungkin ke atas dan ke bawah gitu. Nah, ini juga selanjutnya itu ada peregangan sendi lutut. Ini kita lihat lagi nih kondisi dari lansianya, apakah beliau masih bisa berdiri atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak berdiri, mungkin dalam kondisi duduk bisa kakinya dikedepankan ke belakang gitu. Nah, selain 5 gerakan dasar ini, mungkin saya ada beberapa gerakan yang lebih gampang lagi untuk dilaksanakan di rumah. Ini mungkin senang untuk melancar peredaran darah. Itu kita menggunakan telapak tangan aja sebenarnya. Gerakan yang pertama mungkin itu jalan di tempat. Nah, ini melihat kondisi dari si lansia tersebut juga gitu. Dia masih bisa berdiri atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada tepuk tangan. Ini boleh ibu diikuti beberapa gerakan kita. Itu tepuk tangan ini bisa dilakukan 2 kali 8. Seperti ini mungkin gerakan dasar yang sering kita laksanakan di rumah kan. Ini memiliki manfaat yang sangat besar. Selanjutnya itu ada tepuk ujung jari. Itu tuh seperti ini. Ini juga bisa dilakukan 2 kali 8. Ini juga untuk peredaran darah.
Ada silang jari seperti ini. Nah, ini juga 2 kali 8. Terus silang jari juga ada seperti ini. Ini juga bisa dilakukan 2 kali 8. Nah, lalu menggenggam. Ini juga selain memperlancar peredaran darah, ini juga menjaga fleksibilitas otot di bagian telapak tangan kita. Nah, selanjutnya itu ada di bagian sisi telapak tangannya seperti ini, dan sebaliknya juga bisa dilakukan 2 kali 8. 11. Mungkin itu saja gerakan-gerakan dasar yang bisa saya berikan, karena kita juga terhalang waktu, kita tidak memiliki banyak waktu. Mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya juga berharap pembelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup di sini saja. Mungkin jika ada pertanyaan dari ibu sekalian, boleh ditanya langsung ke saya. Saya akan mencoba menjawab beberapa yang saya ketahui. Mungkin saya sebagai fasilitator di sini memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi atau memberikan gerakan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7,